guru kalian Ustaz Haji Muhammad Riyad malam ini, yaitu kitab Hilyatul Syabab atau perhiasan perisai. Hilya itu benteng, perisai, tameng, ya, atau hiasan, tapi yang indah. Jadi Hilyatul Syabab, asy-syabab itu berarti pemuda-pemudi atau pemuda, banyak pemuda. Ya, insyaallah beliau akan melanjutkan kajian sebentar setelah sholat isya dan telah selesai ini. Ya. Nah, sebentar, diam dulu semua. Saya mau tanya, yang kelas 3 Mustok, coba angkat tangan. Putra dulu. Angkat tinggi-tinggi, berapa orang semua? 18. 18. Ada semua? Siapa? Siapa? Fahim. 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 Kemana? Kenapa? Oke. Kemudian yang putri. Kelas 3 Ustaz. Putri. Berapa orang semua? 12 dan 11. Yang satunya kemana? Sama-sama Fahim. Kenapa tidak hadir? Hah? Fahim? Naila. Naila. Kenapa dia bukti nih? Tanya bukti. Kalian nih. Kenapa Fatimah? Oh iya itu, ya itu kan kutipan saja itu, tanda tiri. Oke, yang kelas 3 Ustaz, lagi-lagi, angkat tangan yang lanjut tetap lanjut di abrat. Angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2 orang saja. 3. Siapa lagi? 3 saja yang lanjut. 3 saja. Ya saya doa berapa? Yang kelas 3 putra, yang lanjut ke kuliah. 3 orang yang lanjut. Saya doakan ini yang 3 orang lanjut. Mudah-mudahan ke depan kalian punya nasib lanjut di Madinah dan Mesir. Tahu? Hah? Mau kemana? Hah? Oh, mau ke itu? Mau kosong? Yang perempuan, yang tidak lanjut angkat tangan. Yang tidak lanjut dia berat Ilya. Berapa orang? 3 orang tidak lanjut. Kemana kok? Hah? Bikin apa dulu Pak? Oh, di mana? Mandai. Kalau boleh kasih saran kalian semua, ketika hati sudah niat jadi amrat, maka kuatkan hatimu. Jangan kalian melihat amrat seperti ini, tetapi di balik ini semua, di balik pandangan matamu itu ada keberkahan yang besar. Karena kenapa? Kalau bukan pondok pesantren, agak susah menghadapi tantangan hidup sekarang ini. Hidup ini penuh kemunafikan. Mulai, coba diam.
Sekarang ini kalau bukan dasar pesantren, dari pesantren saja banyak munafik. Tahu ilmu tidak tahu pengamalan. Banyak di pesantren seperti itu. Ilmunya segudang, tapi pengamalannya berikir. Padahal tahu hukumnya, paham hukumnya, tapi pengamalannya kasihan sekali. Coba lihat itu di penjara-penjara sekarang itu, rata-rata buku-buku yang kalian narkoba macam-macam, berjudi lah, sabun ayam lah, waliyadzubillah. Ya, tapi ya terserah kalian. Oke, baik. Kemarin sampai kelas berapa itu? Kelas 2 MTs Putri sudah selesai semua kecuali jam 3. Mana jam 3? Mana jam 3? Nah, kau jam 3. Ayo, silakan. Angkat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini masih ada catatan kelas 3 SU saudara yang belum tampil. Mana Habib? Waktu Habib. Mana Habib? Saudara belum tahu. Habib. Kemudian Jamila. Jamila. Kemudian ini sudah sudah. Oke, silakan Habib. Siap-siap Rajab sudah ya? Mana Rajab? Sudah kamu? Hah? Oke, silakan Habib. Diam. Waalaikumsalam. Bukan hal yang agung bagi kita semua. Sholat adalah ibadah yang paling agung bagi kita. Sholat adalah Islam yang kedua adalah syahadat. Bukti persaksian kita yang ditegakkan. Tiada keimanan yang kuat disembah. Sholat adalah syahadat. Karena orang yang terjalan dalam melakukan kesembahan kepada Allah. Seperti yang kita dalam syahadat. Demikian yang ditegakkan dalam Seru. Di dalam tidak ada orang. Ya. dan lain dan terlibat dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadi kalau kita ingin dapat dalam apabila kita manfaat bagaimana kita rata-rata kita berlaksana tapi bagaimana dari itu tetapi bahwa yang kita dalam
Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang maha Tuhan yang maha kuat, maha berkuasa, dari surga dan neraka, apa yang tidak pada zaman apa yang dalam sekarang. Mulai dalam mengajarkan kepada kita hikmat dan dalam memberikan kita banyak pada segala kita yang kita hikmat. Aku dalam dalam hikmat dan banyak hikmat dan dalam aku dalam diri sebenarnya mana kita melaksanakan dengan mana sekarang kita ingin masuk mana surga yang dan kedua kita dalam kita dalam masuk ke dalam orang yang dapat dan doa kita beribadah dan kedua kita orang-orang yang dapat dan kita ini dikatakan dari kaitan Quran dan dari di akhir ujian dakwah ini saya akan minta satu secara penghormatan dari semua dan dari dunia. Mengucapkan diri kalian semua. Dan apapun saja ini. Jangan. Ya, silakan kepada ada lagi ya? الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا من دار الأعلى والإرشاد والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا دعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا دعوة والإرشاد وبارك في الدنيا والآخرة. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita dan nikmat hidup besar dan kita dapat berkumpul di tempat yang baik. Salawat dan salam tak lupa juga kita kembali ke sunnah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini yang saya memberi pencerahan dalam keadaan bahan. Ketahuilah semua yang terjadi di dunia ini adalah ujian. Daripada apapun dari yang sebenarnya pasti tidak akan bisa. Daripada apapun dari kita mengenal dan memberikan sedekah dapat akan terjadi pada kita. Maka itu baik berbuat pahala dan menangkan derajat kita dalam satu-satunya dengan bersabar. Seperti dalam Al-Quran Allah 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال من الأنفال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan sekarang yang kalian sebagai rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan sabar, jiwa dan bawaan, dan sampaikanlah kabar berkira kabar berkira kepada orang yang bersabar. Yang pertama, sabar dan gerakan kepada Allah. Maksudnya kita senantiasa selalu bersabar dan ikhlas dan ikhlas. Sebab Allah menyediakan kemampuan dalam bersabar dan istiqomah. Yang kedua, sabar dan tauhid kepada Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa selalu menahan diri dan berbuat sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Yang ketiga, sabar dan ketentuan dan keputusan Allah.
sabar dalam hal ini termasuk dalam rumah yang tenang. Tawaran bersabar, segala perkara Tuhan dan keputusan Allah, baik yang seperti buruk. Jikalau dalam sikap yang sempat saya sampaikan, kurang dalam video memaafkan. Apabila taufiq wa hidayah berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas berapa lagi belum? Putri semua sudah ya? Ada yang belum? Kalau semua, kita beralih ke kelas 2 Ustaz Putra. Yang pertama Wahid. Mana Wahid? Ya, betul. Yang lain dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulannya langsung. Kalau sudah membaca suara tidak kedengaran. Begitu kalau bercerai. Apa? Jauh-jauh hari sudah sampai saya sampaikan. Hafal. Amin. Ya dengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya dan para pengikutnya hingga hadirin rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul tentang ini. Semoga yang berkumpul kita menjadi kebenaran Allah dan aman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah. Adapun judul ceramah yang akan dibawakan pada malam ini adalah meningkat dari iman dan kesejahteraan. Kita dengan perkataan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman tanda-tanda orang munafik yang ketiga. Yang pertama, bahasa dan ibadah. Apabila berbicara tidak berbohong. Hadirin Allah. Dan tanda pertama juga kita harus berusaha menentukan sesuatu. Salah satu sebab kenapa bernama Zaid bin Thabit. Kalau kan janganlah dijadikan oleh kehidupan. Tanda orang munafik yang kedua ialah apabila ada akhlak, apabila diri, apabila berjanji, dia mengingkari. Yang bisa terbentuk dalam penelitiannya terjadi hingga dia berkata berdoa terjadi. Bagaimana kita ketahui kita harus bayar oleh janji yang ada. Semakin jadi seorang laki-laki berkhianat dan berbohong, maka semakin terjadi nabi. Ada sama-sama berfungsi besar. Jadi kita sedang berikan dalam menurut anak dan semoga Allah memberikan kita kekuatan. Adam. Langsung, diam, langsung. Jadi ceramah itu salam, muqaddimah, isi, kesimpulan, tutup. Jadi kita terlalu panjang, terlalu panjang. Kalau salam, bukan, muqaddimah, isi, ada dari hadis atau Al-Quran, penutup. Kesimpulan itu kesimpulan menjelaskan di dalam dan selesai. Oke, lanjut.
Kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulan dari ceramahnya. Sebagai kesimpulan apa semuanya? Pada launi main ceramah tasawi, kebahas. Apa kesimpulannya? Ya. Hendak bodoh. Oke, cukup. Baik. Sudah. Oh, demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Laporan kabar pada untuk ceramah yang baru dibahas bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faiz. Mana Faiz? Cepat, Faiz. Ya, dengar. Ya, Faiz. Kalau lu pesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda wal rasyad wa ja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi da'wati wal irsyad. Wa ba'du min dunya wal ma'asyad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita terhikmat dari seluruh hikmat, bahkan wujud dan hikmat. Andai kata kita ingin menghidup hikmatnya, daun-daun kita jadikan kertasnya, bintang kita jadikan benana, dan air seluruh tubuh kita jadikan istana untuk menghidup betul pasti kita tidak akan mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berbunyi, wa inna rahmatullahi la tuhsuha. Jika kamu memberikan nikmat niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Kalau kita tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terlalu deras yang kita rasakan saat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul pentingnya mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah merupakan kewajiban kita sebagai orang muslim. Apa saja nikmat pemberian Allah kepada kita semua ini harus disyukuri sebagai bentuk dan syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah bisa dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat datang dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu dengan
mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah kisah tentang seorang sahabat yang memiliki satu sarung saja. Setiap selesai sholat, ia langsung pulang menemui istrinya untuk ia kasih sarung itu untuk dipakai sholat. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya keluar dan ia menghampirinya dan berkata, "Mengapa engkau terburu-buru ingin pulang?" Sahabat itu menjawab, "Saya ingin pulang untuk mengasih sarung ini untuk istri saya, karena saya hanya memiliki satu sarung saja." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasihan dan memasukkan seekor domba dan berkata, "Rawatlah yang baik domba ini dan berilah makan secukupnya." Sahabat itu mengambilnya dan langsung pulang. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berganti. Sahabat itu tidak lagi muncul di masjid untuk sholat. Dan suatu ketika Allah mengutus malaikat Jibril dan ia menyamar menjadi orang tua dan pergi ke rumah sahabat itu. Dan ia meminta segelas susu. Ia berkata, "Bolehkah saya meminta segelas susumu?" Dan sahabat itu menjawab, "Tidak boleh, kalau mau beli." Dan kawan-kawan itu bertanya lagi, "Dari siapa domba ini berasal?" Dan sahabat itu menjawab, "Ini dari warisan harta saya, keturunan." Dan orang tua ini pun pergi tanpa mengucapkan salam. Dan ia langsung berubah, ternyata ia malaikat Jibril yang utama. Dia memberitahukan kepada Allah dan Allah pun mengalahnya. Hari demi hari dombanya sakit satu persatu dan mati sampailah ia masa kepada masa kehidupannya yang buruk yang hanya memiliki satu saja. Kesimpulannya, jika ada orang di rumah orang tua atau siapakah dan datang baru ada yang minta atau apa, dikasih kalau masih ada ibadah, kalau tidak ada dapat dikasih kita juga bersama. Jadi teman-temanku sekalian, kalau minta kiriman orang tua baru 50 jadi kasih, baru ada yang beli pasti dibilang dalam kita. Deh, boleh dikasih jadi bersyukur ini saja karena waktu masih banyak waktu orang tua atau kalau bisa kalian pasti biar tidak minta kita kasih biar saya minta pasti tidak tambahin lagi. Jadi bersyukur ini saja karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah, dan jika engkau tidak bersyukur atas nikmatku, maka azabku lebih pedih. Jadi teman-teman sekalian bersyukur ini saja padanya. Pasti ada ini. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan saya hanya manusia biasa, bukan nabi. Saya hanya manusia biasa yang biasa melakukan kesalahan, bukan nabi yang biasa melakukan kebenaran. Saya tutup dengan mati. Mohon salah ya di bawah pohon sawit. Yang jawab salam saya doakan cepat dan dapat banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyatakan Faiz dapat nilai dapat Faiz dapat nilai dakwah 90. Nomor 1, isi ceramahnya adalah natural, fakta, ajakan, seruan, betul-betul isinya dakwah. Karena banyak anak santriwati itu kadang melaknat orang tuanya dalam hatinya. Kadang dia marah-marah dalam hatinya. Seperti yang bilang tadi penceramah. Kadang orang tuanya kasih 50 dalam hati-hati, dek 50 ji. Dan saya yakin ada di antara kalian di sini.
Tapi tidak pernah kali mungkin juga ada di kalangan santri mengatakan alhamdulillah semoga Allah menambahkan berkah kepada sesuatu. Siapa yang begitu? Oke, kita bersyukur ada penceramah seperti Faiz yang betul-betul jujur. Ya, pasang sokong Faiz. Adrian. Ayo, diam. Nah, it's good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memberikan kita nikmat seperti nikmat Islam, nikmat iman, terlebih-lebihnya pula nikmat kesehatan sampai kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dan telah membawa kita pula dari zaman makan kurma sampai zaman makan biskuit Roma. Dari zaman naik bangka sampai zaman naik mobil Toyota. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Tahukah kalian, kita adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang sangat suka berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lain. Anak cucu Nabi Adam alaihissalam sangat suka berpergian dengan tujuan yang pasti, seperti rekreasi, bisnis, dan lain-lain. Akan tetapi jamaah sekalian, sebelum mereka melakukan perjalanan itu, mereka harus mempersiapkan bekal seperti makanan, pakaian, uang, dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Tahukah kalian, jemaah sekalian, kita adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang akan melakukan perjalanan yang jauh, yang tak mengenal batas tempuh, yang tak mengenal waktu. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa kita harus mempersiapkan bekal atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ayat di atas menjelaskan bahwa sebelum kita melakukan perjalanan kemanapun itu, kita harus mempersiapkan bekal, yaitu takwa. Karena Syekh Kumail pernah bercerita kepada kita, dia masuk ke dalam hutan bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menemukan sebuah kubur dan dia bertanya kepada kubur itu, "Wahai penghuni kubur, wahai penghuni tempat gelap, wahai penghuni tempat yang menakutkan, apa kabarmu dan keadaanmu di sini?" Kemudian Syekh Umair menjawab, "Adapun kabar kami di sini, hartamu telah dibagi-bagikan setelah kepergianmu, anak-anakmu telah menjadi yatim setelah kepergianmu, istri-istrimu telah menikah lagi setelah kepergianmu." Seraya mengatakan, seandainya mereka dapat berbicara, mereka akan berkata, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kesimpulan yang dapat diambil dari ceramah ini, sebelum kita melakukan perjalanan,
Kemanapun itu, sejauh apapun itu, harus mempersiapkan bekal, yaitu takwa. Betul. Bila ada kata saya yang salah, itu datangnya dari saya. Akan tetapi, bila ada kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pepatah bahasa Arab. Qad yurja' li jarhi sayfi qurrun wala burkun lima jurahal lisan. Apabila pedang lukai badan, masih ada harapan untuk sembuh. Akan tetapi, jika mulut lukai hati, dengan obat hendak bicara. Yang maaf sekalian, bila ada kata saya yang salah, tolong dimaafkan karena tidak obat tanpa dimaafkan. Saya tutup dengan kata qabul hikmah, qabul mahabbah, utamakan cita-cita sebelum cinta. Wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa bahagianya pondok pesantren dari Al-Quran akan melahirkan generasi-generasi berdakwah yang akan memerangi kemaksiatan, kemungkaran, membawa berita Allah dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka generasi dari Al-Quran adalah generasi yang siap menantang kehidupan dunia alam semesta ini. Oke, terima kasih. Barakallah. Begitu kalau berceramah. Saya bukan orang tua kalian, tapi saya merasa bahagia sampai akhirat. Bagaimana kalau saya sebagai orang tuamu? Bagaimana kalau saya sebagai mertuamu? Oke, lanjut. Ihsan. Oke, diam. Kita dengarkan Ihsan. Ayo Ihsan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد. Pertama-tama dan paling pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Esa, yang dimana Dia tidak memiliki sekutu, tiada doanya, tiada barang dan tidak diperanatkan. Tuhan yang Maha Besar, Dia lebih besar dibanding apapun yang besar di dunia ini. Tuhan yang Maha Kuasa, Dia lebih berkuasa dibanding siapapun yang berkuasa di dunia ini. Yakni Tuhan yang Maha memberi nikmat dan telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga seluruh manusia tidak dapat menghitungnya. Baik kita menggunakan alat apapun, menggunakan metode apapun, menggunakan cara apapun. Tunggu, Allah SWT dalam berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmatku, niscaya kamu pasti tidak dapat menghitungnya. Dan marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, dan para kaum mukminin hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan yang pagi ini, izinkan saya membawakan ceramah singkat yang berjudul sebaik-baik bekal dalam takwa. Kita semua ini adalah manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Manusia ini sering bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Apakah bepergian ini bermanfaat bagi kita semua, saudara-saudaraku? Saja, karena kita itu bepergian memiliki tujuan. Ada tujuannya untuk berekreasi, ada tujuannya untuk bisnis, ada juga tujuannya untuk bersilaturahmi. Maka, apa yang kita harus persiapkan sebelum kita bepergian, saudara-saudaraku? Tentu saja, kita akan mempersiapkan segala sesuatu, berupa uang, makanan, pakaian, dan
sehat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Karena tidak lama lagi Allah akan mengangkat kita ke alam yang bernama alam akhirat. Alam akhirat adalah perjalanan tanpa batas jarak dan waktu. Tiada perjalanan abadi. Maka, apakah kita harus mempersiapkan segala sesuatu kita pergian ke akhirat bagaimana kita Kesimpulan. Kesimpulannya, agar kita sering-sering bertakwa, berbicara, lakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena jika kita telah diangkat ke akhirat, maka apa yang harus kita persiapkan? Yang kita harus persiapkan adalah takwa. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa ja'alahu sabban dinail ridwan wa darajat ibadil muttaqin. Wa kana khairul wadis. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju biha maghfiratan wa rahmatan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi fa kana khairu qudwatin fil ibadati wal ijtihad. Wa afdalu uswatin fis sabri wal ijtihad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sudah menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, terutama lagi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Dan tak pula salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat yang berjudul Allah sesuai prasangka hambanya, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Jangan ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan jangan kau ingkar kepadaku. Ceramah ini dikutip dari kajian Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah mengingatkan bahwasanya Allah akan mengingat hambanya apabila hambanya mengingatnya. Kemudian kita bahas lebih dalam lagi bahwasanya kedudukan kita sebagai hamba adalah yang paling dan sangat butuh kepada Tuhan, sedangkan Tuhan tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ketika kita ingin mendekatkan diri kepadanya, maka kuncinya ada pada diri kita sendiri. La yamalullah hatta tamalu. Allah tidak akan pernah lelah sampai kamu lelah. Allah tidak akan pernah merasakan lelah, bosan serta jenuh membana sikir-sikir kita sampai kita layak merasa lelah, bosan serta jenuh. Sebagaimana dalam hadis kursi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi Allah afdalu bi tawbati 'abdi min ahadikum yajidu lahu bil fala wa man taqarraba ilayya shibran taqarraba ilayya dir'an wa man taqarraba ilayya dir'an taqarraba ilayya ba'an idza qala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi wa harbi rawahu Muslim, yang artinya aku menurut prasangka hambaku, aku bersamanya apabila ia mengingatku. Apabila ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirian. Apabila ia mengingatku dalam keadaan keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaian itu. Kesimpulannya, senantiasa ingat Allah dimanapun kita berada. Senantiasa memohon ampun, meskipun dosa yang kita perbuat adalah dosa yang kecil. Allah akan mengampuni dosa kita meskipun memenuhi langit dan bumi. Maka apabila kita ingin mendekatkan kepadanya,
Iya, ada setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik. Dia tidak pernah tertidur, apalagi saat itu. Jadi kapan kita ingin mendekatkan diri kepada yang baik? Sekian ceramah dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pada hakikatnya kita masih sama-sama belajar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Sudais, Abdul Rahman As-Sudais. Abdul Rahman As-Sudais. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Adalah sebuah nafas yang terbuat dari lisan kita yang mewakili segala bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia berikan dan telah kita rasakan, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa berlindungan dan insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam al-Baqula kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah suri tauladan kita semua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Dan juga beliau juga yang telah membawa umatnya, yaitu kita semua dari penuh dengan kegelapan menuju alam yang penuh dengan penerangan seperti sekarang ini. Wal muslimin wal muslimat rahimahumullah. Insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan ceramah singkat yang berjudul Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Agama kita jamaah sekalian, yaitu Islam, sangatlah menekankan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sering mengaitkan antara perintah untuk menyembah kepadanya dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu memerintahkanmu agar tidak menyembah selain Dia. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma apabila salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya telah meninggal dalam menjadi usia lanjut, ala taqullahu, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka wala tansha'uhuma wa kullahuma dan janganlah engkau membentak mereka, tapi katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah majelis ilmu yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama menjadi anak yang menghormati, patuh, menyayangi dan berbakti kepada orang tua. Mengapa demikian? Karena
Apabila kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan apabila kita ingin umur yang dipanjangkan dan rezeki yang dilancarkan, baktilah kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, apabila kita ingin dosa-dosa yang diampuni, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saudara kita bersama yang tentu harus kita karena muncul cahaya-cahaya dari hati itu dalam percayaan Allah. Salah satu buktinya adalah jangan durhaka. Kau boleh kaya, tapi kalau kau durhaka, kekayaan itu tidak ada artinya dalam Allah. Kau jadi bicara usaha yang sukses, dan kalau ada durhaka, maka kekayaan itu akan jadi sukses. Kalau kalian begitu, kalau sukses dunia akhirat, jangan durhaka. Oke, kasih. Kaisor. Ya, diam. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, nikmat Islam dan keselamatan. Juga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia. Allah Taala, mari kita mengucapkan bersama kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berdoa kepada jaga pemimpinnya. Pada kesempatan yang mulia ini, jika saya mohon keterangan bersyukur di bersyukur nikmat Allah, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, apa saja yang kepada kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berdepan dengan Tuhan kalau kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sebaik kesimpulan dari kata saya ini adalah bahwa bersyukur kepada Allah merupakan kewajiban kita sebagai orang muslim dan sebagai bentuk kesyukuran kita tidak hanya dalam bentuk amal soleh, tidak hanya dalam bentuk jabatan dan juga dalam bentuk soleh yang ini melaksanakan segala perintah Allah dan juga segala demikian dalam sifat yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang pada diri sendiri. Saya kira yang dikatakan apabila tauhid mereka berkhususkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang tak pernah tidur, yang selalu memberikan kita nikmat yang tak dapat kita ukur, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam tempat yang penuh keberkahan ini dengan agung. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya dan para kaum muslimin hingga akhir zaman. Amin. Amin. Hadirin rahimahullah. Adapun judul ceramah yang ingin saya bawakan pada malam hari ini ialah ciri-ciri orang munafik. Munafik berarti menyembunyikan dan di mulut dan di hati. Intinya tidak sama antara perkataan dengan perbuatan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salatatun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika haddatsa kadzdzaba, apabila berbicara maka dia berbohong. Hadirin yang berbahagia, dari tanda pertama inilah kita harus jujur saat mengucapkan sesuatu. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Udar mengucapkan, "Qulil haqq walau kana murran." Ucapkanlah kebenaran walaupun itu pahit. Tanda orang munafik yang kedua ialah wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji maka dia mengingkari. Betapa penting dia sebuah janji sehingga dikatakan al-wa'd lain, janji ialah hutang. Sebagaimana kita ketahui ialah hutang itu harus dibayar, itu pula dengan janji yang harus ditunaikan. Tanda orang munafik yang ketiga atau yang terakhir ialah wa idza atumina khana, apabila diberi amanah dia berkhianat. Amanah bisa berbentuk banyak hal seperti pekerjaan, tugas rahasia dan lain-lain. Olehnya itu, semakin sering seseorang berbohong, mengingkari janji dan berkhianat, maka semakin dekat dia dengan kemunafikan. Dengar. Hadirin yang berbahagia, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Lihat diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki tanda orang munafik tersebut atau tidak? Dan semoga kita diberi kekuatan untuk menjauhinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaksan ini ada bakat menjadi orator. Seperti nanti jadi ketua BEM di kemahasiswaan. Dia ini bisa seperti Soekarno. Suaranya berapi-api, ya. Bagus, kembangkan. Makasih Yaksan. Kemudian Putro. Tunjukkan gerakan intonasi badanmu berlirismu suara. Ayo, anak-anak semua. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lidinihi huda wa rasyad wa ja'alana min ad-da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatuna fid da'wati wal irsyad. Wa ala alihi wa sahbihi alladziina jahadu bid da'wati wal irsyad. Fabadu bid dunya wal ma'ad. Hadirin yang dirahmati Allah,
Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Birrul Walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kedudukan dan berbakti kepada orang tua dalam Islam. Islam sangat menekankan pentingnya birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Bahkan dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan perintah untuk menyembah kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahuma wala tanhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah seorang dan di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berjalan dalam pemerintahmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka dan janganlah engkau membentak mereka, tetap ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik. Selanjutnya orang yang kepada orang tuanya juga diancam tidak akan masuk surga. Sebagaimana dalam hadis tidak akan masuk surga orang yang berhak kepada orang tuanya. Pada sebuah yang pertama, hadir dan hormati Allah. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan selama mereka masih hidup. Mari kita bahagiakan mereka jika mereka tidak berjalan. Mari kita terus berdoa dan mengamalkan kebaikan hati sama mereka. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti dan mendapatkan keberkahan hidup di dunia serta kebahagiaan di akhirat. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Ahmad. Ya, silakan Ahmad. Jalan. Aku tidak ada modal, modal. Oke. وجعلنا الدعوة والإرشاد والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد وفاتوا في الدنيا والمعاد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, pemimpin kita, pembawa berkah bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga,
sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada persiapan muslimin wal muslimat rahimahumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul berbakti kepada ibu. Ibu adalah sosok yang luar biasa dalam hidup kita. Dari mengandung selama 9 bulan, melahirkan dengan keuangan dan merawat dan membesarkan kita dengan kasih sayang yang tulus. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 12 yang bersih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menyatakan mengasihinya dalam keadaan yang bertambah-tambah dan menyatunya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepada Tuhan kembali. Ayat ini menunjukkan betapa besar perjuangan seorang ibu dalam membesarkan anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak wajib berbakti, menghormati dan menyayangi ibu. Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat untuk lebih berbakti kepada ibu, karena sesungguhnya ridha Allah bergantung pada ridha orang tua dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Demikian cara singkat yang bisa saya bawa kepada malam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan kita sampai berdakwah sebagai syarat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ahmad. Mana Najwa? Najwa mana? Najwa. Najwa kelas 3. Musa. Najwa. Hah? Apa itu? Sudah. Dia belum buka lagi. Kemudian kemarin belajar Indonesia apa? Najwa. Sudah. Tahu berapa? Kemana belajar? Ayo silakan. Ya, ya lah ya. Itu di belakang itu kayak arisan saya kalau di belakang. Ayo. وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد وقالوا في الدنيا والآخرة. Segala puji kita panjatkan kepada Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, bahkan dengan hati dan nafas yang terbuka penuh berkah. Salawat serta salam kita curahkan pada Tuhan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia, izinkan saya yang memberikan ceramah dengan kita dapat berbagi Allah dengan menyiapkan Allah. Sebab memuliakan orang tua satu ajaran utama Islam memiliki sangat tinggi. Pertama-tama, mari kita ingat bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk berbakti pada orang tua dan sekolah. Yang artinya dan bisa diperintahkan agar kita lebih juga selain dia dan tidak terlalu berbuat baik kepada seseorang.
Kita sebagai anak harus berbakti pada Islam. Bagaimana dengan hadis? Jadi Allah dan Allah. Oke, betul. Oke, baik. Sudah ada. Mari sakitkan. Ya, silakan. Silakan. Terakhir. Supaya kamu ngomong. Ayo. Angkat suaramu. Silakan. Ya, silakan. Saya siap semua. Untuk menjadi sama-sama. Dan kita dengan sebagian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana ala tariqil huda wal hudan faj'alana fi da'wati wal irsyad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad fi da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladziina jahadu bid da'wati wal irsyad. Pertama-tama dan yang paling pertama mari kita panjatkan puja untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kekuatan agar kita bersyukur kepada Allah ini. Kalau harus kita berikan kepada kita dan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Bagus. Ya, silakan. Ada dulu lagi. أتدرون عن المفلس؟ قليلا عنيل. Dulu namanya publis. Ya. Yang lainnya. Oke, kesimpulan. Kedua. Kesimpulan ceramahmu. Oke, terima kasih sudah berakhir.
Dan penampilan kehormatan malam ini dari Putri, saya minta upah ceramah. Ayo silakan upah. Silakan upah. Ayo. Kasih keras suaranya upah. Ayo. Silakan upah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafata fi al-hudan wa ja'alna fi hadha wal irsyad. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salawat dan salam kepada Tuhan kepada dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini boleh kami berkongsi bola sederhana, bola yang mampuan bahala terjadi bagaimana bagi kita sebagian sulit. Pada kesempatan ini Subhanahu wa taala yang memberi kepada orang tua dalam Al-Isra ayat 33. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك أو كلاهما فلا تنهرهما قولا كريما. Ya, kesimpulan. Demikian ceramah singkat. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Halo sekalian, alhamdulillah ujian undangan dianggap selesai. Saya bersyukur. Yang paling saya syukuri adalah mentalitas kalian untuk mau berceramah. Itu yang utama. Mentalitas, psikologis, kejiwaanmu itu untuk bicara. Persoalan dibaca atau menghafal itu belakang, tapi memang sebaiknya dakwah itu sesuatu keluar dari hati, dikeluarkan dari hati.
Memang awalnya konsep, tapi begitu berlama-lama terbentuk jati diri kalian, terbentuk mentalitas kalian, mentalmu, maka semua akan terpola dengan baik. Yang penting semangatnya dulu, utama itu semangat. Kemudian ada niat mau belajar. Yang ketiga, jangan merasa bosan untuk belajar. Dan yang paling terakhir, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Saya bersyukur, ya kelas 2 ini luar biasa ya. Punya modal yang cukup bagus. Jika kembangkan terus, saya sangat tadi anak-anak merupakan. Oke, terima kasih. Allahumma وبالله التوفيق والله والشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.